Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak dan adik-adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus tentu Bapak Haji Saiful Munir, kita doakan semoga beliau beserta keluarga besarnya, putra-putrinya, semoga semuanya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa juga kita doakan perusahaan di mana Anda bekerja ini semoga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga pemiliknya, karyawannya, pekerjaannya semuanya saja dimuliakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, tidak hanya di dunia ini tapi hingga surga nanti. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian dan bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa id'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam
semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di antara maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya agama ini adalah lihifdzil mal, untuk menjaga harta. Karenanya dalam Islam idha'atul mal, menyia-nyiakan harta itu termasuk hal yang dilarang, karena tidak sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga harta. Karenanya kemudian dalam Islam sikap tabdzir dan sikap israf, berlebihan, menyia-nyiakan harta dan berlebihan, itu masuk dalam kategori yang terlarang dalam agama ini. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan maqasid asy-syariah, tujuan syariat agama ini. Makanya dalam Al-Quran harta itu diistilahkan dalam beberapa istilah, karena memang masalah harta ini termasuk yang mendapatkan perhatian di dalam ajaran agama Islam. Ini supaya kita tidak main-main berkaitan dengan harta. Yang pertama, harta itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-khair. Al-khair secara bahasa dia berarti kebaikan. Karena dengan harta itu banyak kebaikan yang bisa ditopang. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk wajib zakat, kita mesti punya harta. Untuk berjuang butuh biaya. Untuk bikin masjid butuh biaya. Anak sekolah, belajar, pesantren butuh biaya. Makanya harta ini dikenal juga dalam Al-Quran dengan istilah khair, kebaikan.
Tentu kalau dipakai untuk mendukung kebaikan. Dan diistilahkan dengan khair itu ya harapannya agar kita kaum muslimin menggunakan harta kita itu di jalan kebaikan. Saya sering sampaikan di sini, ketika Allah bicara tentang keindahan-keindahan duniawi, keindahan-keindahan dunia di surah Ar-Rahman itu, Allah puncai di ayat 26-nya dengan menyatakan kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Jadi kalau ngomong dunia ujungnya habis gitu aja. Kalau ngomong dunia ujungnya apa? Habis. Tapi Allah lanjutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau ngomong dunia ujungnya habis. Kecuali kalau kita gunakan di jalan Allah, maka dia akan menjadi kekal nilainya. Baju yang kita pakai ini ujungnya akan usang. Tapi karena kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk ngaji, kita pakai untuk mencari nafkah buat keluarga, maka fisiknya tetap hancur nanti. Cuman nilai dari baju ini insya Allah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu jadi kotoran. Tapi karena makanan dan minuman yang kita makan itu untuk mentenagai kita sholat, untuk mentenagai kita hadiri majelis ilmu, untuk mentenagai kita mencari nafkah buat keluarga, maka nilai dari makanan itu akan diabadikan oleh Allah walaupun fisiknya hancur, jadi kotoran. Maka merugilah orang yang orientasi hidupnya itu hanya perut dan di bawah perut. Jadi kalau orientasinya cuma perut dan di bawah perut. Sehingga ada yang mengatakan orang itu kalau orientasinya cuma perut, kualitas hidupnya tidak jauh dari yang keluar dari perut. Nah, paham ya? Orang itu kalau orientasinya cuma perut, kualitas hidupnya tidak jauh dari yang keluar dari perut. Beda kalau orientasinya ukhrawi, maka aset duniawi kita akan menjadi bekal kekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ayat Al-Quran, dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan sebutan al-khair. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap harta sangat rakus. Harta dalam ayat itu disebut dengan al-khair. Fitrah manusia itu memang nggak ada cukupnya. Fitrahnya manusia itu minta A dikasih A, minta B, minta B dikasih B, minta C, minta C dikasih C, minta D, terus tidak ada selesainya. Itu kan teori kebutuhan. Itu teori kebutuhan itu. Kalau turuti terus tidak ada habisnya kecuali mati. Jadi kalau udah mati baru selesai itu. Nah, makanya dalam Islam ingin lebih itu bukan tidak boleh. Kalau kita pakai spirit khair ini ya, asal ingin lebihnya itu satu yang sudah ada disyukuri, ingin lebih karena ingin lebih baik, tidak ada masalah. Saya ulang ya, itu fitrah manusia ingin lebih itu. Apa jelek? Tidak jelek, asal dibingkai dalam kebaikan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran terkait dengan harta yang bernilai khair itu. Caranya bagaimana? Syukuri yang sudah ada, ingin lebih karena ingin lebih baik. Jangan gini, ini yang nggak boleh. Yang sudah ada saja belum disyukuri, terus pengen lebih, dan pengen lebihnya tidak untuk lebih baik, tapi hanya untuk menurutkan hawa nafsunya saja. Nah, itu yang nggak boleh itu. Mas saya ulang ya, pengen lebih itu manusiawi. Supaya syar'i,
Yang sudah ada disyukuri, pengen lebihnya karena ingin lebih baik. Kalau manusiawi nggak syar'i, yang sudah ada tidak disyukuri, ingin lebihnya tidak untuk lebih baik, mung semata-mata untuk menurutkan hawa nafsunya. Contoh, ini contoh. Panjenengan kerja dengan gaji UMR Jakarta berapa? 54. Misalnya gini, dengan taruhlah 5 juta gajinya misalnya gitu. Oh, kalau misalnya gede aja ya, 10 juta atau berapa? Ya 5 juta lah misalnya. UMR-nya 5 juta misalnya. Dengan punya 5 juta itu jenengan bisa di samping untuk keluarga, rupanya masih menyempatkan diri bisa nyantuni 1 anak yatim misalnya. Misalnya ini. Ada 1 anak yatim yang bisa disantuni dengan 5 juta itu tiap bulan. Itu namanya yang sudah ada disyukuri. Namanya orang kan pengen lebih ya. Biasa itu orang pengen lebih. Yang penting yang ada disyukuri dulu itu. Pengen lebih, ancang-ancang. Pengen punya penghasilan sebulan bukan lagi 5 juta tapi 50 juta. Pengennya itu. Maka dibuatlah kerja sampingan, di samping kerja di sini ada kerja sampingan, dagang atau apalah, apa makelaran atau apa macam-macam. Ya makelar ini makelar yang bener. Wes singkat kata singkat cerita, dapat 50 juta itu, dan dibuktikan disyukuri dengan apa? Dengan menyantuni 10 anak yatim. Kemarin 5 juta 1 anak yatim, sekarang punya 50 juta per bulan. Dia santuni 10 anak yatim. Dia syukuri itu. Dia syukuri itu. Namanya manusia, kadang, bukan kadang, normal pengen lebih lagi. Ancang-ancang lagi. Nah, saya kita pengen duit bukan 50, 500 juta misalnya per bulan. Aku tak pengen duit 500 juta per bulan. Maka dia lebih giat dalam berusaha. Lalu usahanya yang benar ini ceritanya. Qadarullah berhasil. Per bulan punya 500 juta. Misalnya gitu. Dan dengan 500 juta itu dia buktikan dengan syukur. Dia santuni 100 anak yatim misalnya. Tiap bulan. Maka kalau begitu tidak apa-apa. Jadi yang sudah ada disyukuri, ingin lebihnya karena ingin lebih baik. Baik kepada Allah maupun pada sesama. Bukan semata-mata menturutkan hawa nafsunya. Jadi bukan yang saya katakan di awal tadi, yang sudah ada belum disyukuri, udah pengen lebih, dan pengen lebihnya tidak untuk lebih baik, tapi hanya semata-mata untuk menurutkan kemauan hawa nafsunya. Pun paham nggih? Insyaallah paham. Tenang, ngaji dulu aja soal harta. Dibayangkan aja nanti duitnya nyusul insyaallah. Iya, ngaji itu sambil bayangkan, sambil dilangitkan, enggak apa-apa. Sekarang ngomong dulu aja, walaupun duitnya belum ada, ngomong dulu aja. Yang penting tekadnya tadi nggih yang sudah ada napa disyukuri. Nah, terus dibuktikan dengan untuk lebih baik. Jadi apa tadi? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Juga firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 180. Kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan kalian apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan khair, harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Jadi kalau merasa sudah dekat dengan ajal, disunahkan untuk bikin wasiat. Wasiat itu pesan kebaikan yang dipesankan agar dieksekusi sepeninggal dia. Di antara wasiat dalam ayat ini adalah dalam bentuk apa tadi? Harta. Kalau dia punya harta, wasiat harta nggak ada hartanya ya repot. Jadi harus punya harta.
Jadi, wasiatnya harus pesan kebaikan. Tidak boleh pesan yang tidak baik. Kalau nggak baik, nggak sah wasiatnya itu. Emang ada Ustadz orang yang pesan yang nggak baik atau kurang baik lah, ada. Saya pernah ngajar di daerah Kemang Pratama. Ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, ibu saya, orang tua saya, bapak saya, itu senang dengan partai tertentu, partai yang kecenderungannya kiri lah. Partainya kecenderungannya apa? Kiri. Suatu saat bapaknya mau mati itu pesan ke anak-anaknya, tolong nanti tanah bapak sebelah sana diwakafkan, diwakafkan katanya. Diwakafkan ke partai ini. Partai yang kecenderungannya kiri pokoknya. Saya nggak sebut nama partainya. Anaknya kan ngaji. Nggak saya sebut nama partainya. Anaknya kan ngaji. Bapaknya udah meninggal pas nanya ke saya itu. Kata anaknya, kan anaknya udah ngaji, nanya, Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Saya kan masa tanahnya bapak saya mau saya wakafkan ke partai itu. Padahal partai itu kan partai kiri gitu. Ya kalau dibuat pengajian masih mending, kalau partai Islam kan pindahan lah. Lagi partai kiri lah, kayak dangdutan, kayak acara-acara yang nggak jelas gimana Ustadz? Dia bilang. Terus beliau nanya, boleh nggak Ustadz? Kalau hartanya tetap kita wakafkan, tapi tidak untuk partai, tapi untuk masjid, boleh nggak? Saya jawab boleh. Karena wasiat itu pesan kebaikan. Jadi kalau pesannya nggak baik atau kurang baik atau nggak jelas kebaikannya, boleh dibatalkan. Karena kan orang tua itu tidak semuanya bertindak atas dasar ilmu, kadang bertindak atas dasar kejahilan. Dan dalam fikih ada aturan main di mana kalau orang tua bertindak atas dasar kejahilannya nggak wajib ditaati. Jadi orang tua itu kalau bertindak atas dasar kejahilannya tidak wajib dituruti maunya itu. Termasuk wasiat ini. Maka boleh dialihkan, tetap dikeluarkan hartanya untuk wakaf, tapi dialihkan ke masjid yang insya Allah lebih jelas kebaikannya dibandingkan dengan partai titik-titik tersebut tadi. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itulah kenapa terus kemudian harta dalam ayat ini disebut dengan kebaikan tadi itu. Dan ini berkaitan dengan wasiat karena memang harta yang diwasiatkan itu harus pesan kebaikan supaya punya nilai kebaikan yang eternal, abadi. Tadi mengukhrawikan aset duniawi, menjadikan duniawi kita sebagai bekal kekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ayat ini nanti dihapus oleh ayat waris. Jadi ayat ini tentang wasiat di Al-Baqarah ayat 180 ini dihapus dengan surah An-Nisa ayat 11 tentang masalah waris. Maka kalau ada wasiat untuk ahli waris, kata Nabi dalam satu hadis yang sahih mutawatir bahkan hadisnya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Terkait dengan harta maksudnya. Jadi ahli waris akamakal tidak bisa mendapatkan bagian dari wasiat. Walaupun untuk ahli waris yang mahjub itu terhalang dari mendapatkan warisan, dia tetap berhak mendapatkan wasiat itu. Ini yang kemarin sempat kita bahas ya, berkaitan dengan khair, kata al-khair di sini. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan wal khairu hahuna al-mal. Yang dimaksud dengan al-khair dalam ayat ini, dua ayat yang kita baca tadi itu yang maksudnya adalah al-mal, harta maksudnya. La khilafa bain ahli ilmi fi dzalik. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu tentang masalah ini, tentang masalah itu. Ada dalam kitab At-Tamhid jilid 14 halaman 295. Itu penjelasan Ibnu Abdul Bar. Makanya kata al-khair yang artinya kebaikan dalam ayat itu maknanya adalah harta. Nah, harta itu akan menjadi kebaikan kalau digunakan di jalan Allah. Makanya tadi saya ulang, kalau kita menggunakan harta itu hanya untuk duniawi ansih, ujungnya habis. Kullu man 'alaiha fan. Kalau mau harta kita kalau ingin harta kita nilainya abadi, gunakan di jalan Allah. Wa yabqa
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan 4 ayat lainnya dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan al-khair. Pertama 2 ayat di atas, Al-Adiyat sama Al-Baqarah tadi. Selanjutnya ada di surah Shad. Surah Shad ayat 32 dan surah An-Nur ayat 33. Ada di situ. Mengapa kok harta itu disebut dengan al-khair? Al-khair artinya baik. Lawannya adalah asyar. Syar itu buruk, yang artinya keburukan. Sehingga jangan sampai karena salah dalam menggunakan harta, status al-khair berubah menjadi asyar. Jadi jangan sampai harta yang dibahasakan oleh Al-Quran dengan istilah khair itu berubah menjadi syar, hanya gara-gara kita cara mendapatkannya nggak benar, sudah gitu dipakai untuk yang nggak benar juga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, karena harta yang begitu akan jadi petaka. Tadi di surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Ujungnya habis kalau ngomong dunia. Kalau kita orientasi duniawi ansih, ujungnya habis. Kalau habis begitu saja selesai, mending. Yang repot kan hisapnya itu, pertanggungjawabannya itu. Makanya jangan sampai harta kita gunakan untuk hal-hal yang nggak benar. Sudahlah cara mendapatkannya nggak benar, dipakai yang nggak benar pula. Cara mendapatkannya benar saja, kalau dipakai yang nggak benar itu nggak benar, apalagi sudah caranya nggak benar, dipakai untuk yang nggak benar, lebih nggak benar lagi itu. Itu seperti itu. Menurut Imam At-Tirmidzi Al-Hakim dalam Nawadirul Usul, beliau mengatakan al-malu fil asli qiwamul ibadi fi amri dinihim. Harta pada dasarnya adalah penyokong, kekuatan seorang hamba dalam menjalankan perintah agama mereka. Jadi dengan harta itu kita, dengan izin Allah tentunya, dengan harta itu kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama ini. Haji, umroh, zakat, perjuangan jalan Allah, bangun masjid, membantu sesama. Itu boleh dikata semuanya itu boleh dikata menggunakan harta. Makanya dikatakan khair, karena memang dengan harta itu ada banyak kebaikan dalam agama ini yang bisa kita laksanakan. Bihi yusallun. Dengan harta itu hamba Allah bisa sholat. Sholat wajib nutup aurat enggak? Nah, nutup aurat beli baju pakai uang enggak? Ya, pakai. Berarti butuh harta juga. Wa yasumun, dan dengan harta itu mereka bisa berpuasa, sahur sama berbuka, makan apa makan? Minum apa minum? Pakai harta apa tidak itu? Ya, pakai harta lagi. Saya gratisan di masjid Ustaz, oh ya apa-apa, tapi kan harta juga sama. Wa yuzakun, dan mereka berzakat dengan harta itu. Kalau ini mutlak ya, karena kalau tidak mampu tidak wajib zakat. Maka untuk menjadi muzaki harus kaya memang. Kalau nggak kaya nggak bisa jadi muzaki. Wa yatasaddaqun, dan dengan harta itu mereka bisa bersedekah. Kan senyum juga sedekah Ustaz. Oh iya betul. Tapi yang diharapkan dari orang yang berharta, sedekah harta tentunya, dan itu banyak membantu banyak orang dengan sedekah harta itu. Kalau disenyumin aja kan ya tidak apa-apa sih, cuman kan akan lebih membahagiakan lagi kalau senyumin plus kasih amplop, kira-kira gitu. Orang yang kita senyumin akan lebih bahagia. Wal abdan la taqumu illa bihadzal mal, dan badan tidak bisa tegak kecuali dengan harta. Untuk bisa tegak sholat butuh makan dan minum? Itu harta atau bukan itu? Nah, saya dulu pernah ketika masih di Surabaya. Saat itu saya masih mahasiswa. Saya itu ngajar ngaji di sebuah musola. Hari itu saya kurang makan. Kurang makan. Ya namanya mahasiswa, kadang nggak ada duit. Kalau sekarang mungkin mudah ya untuk tinggal telepon WA orang tua. Saat itu
Nggak semudah itu pakai wesel masih. Singkat kata, singkat cerita, hari itu saya kurang makan. Maghrib jadi imam sholat sampai sama isya. Perut saya lapar itu. Saya cuma modal makan, minum aja. Minum itu pun minum air keran. Pokoknya ngombe sepenting. Saya ngimami sholat maghrib dalam keadaan lapar. Suara saya lemes karena lapar. Saya coba angkat, saya tinggikan, tidak kuat karena saking laparnya itu. Suara saya kan lirih. Saya coba mau saya angkat, suara saya itu nggak kuat saya itu, saking laparnya saya. Isya begitu. Setelah isya dapat makan karena alhamdulillah masya Allah DKM-nya atau takmir musolanya itu kalau saya ngajar setelah isya dikasih makan, alhamdulillah. Tapi sebelum itu sholat dalam keadaan lapar saya itu. Bahkan suara saya nggak ngangkat, saking lemesnya, nggak kuat. Untung nggak ambruk, untung nggak ambruk. Saat itu saya masih kurus. Sekarang cadangan lemaknya banyak lah ini. Aman. Insya Allah aman. Lanjut. Wa amalul arkani la taqumu illa bihadal mal. Dan pekerjaan anggota badan tidak akan terlaksana kecuali dengan harta. Ada beberapa perbuatan itu kalau nggak ada duit ya nggak jalan. Jangan punya ide, gagasan terkait dengan perjuangan di jalan Allah sekalipun, kalau nggak ada duitnya jalan apa enggak kira-kira? Mungkin, tapi terseok-seok. Beda kalau ada duitnya kan. Nggak usah jauh-jauh, contoh Adi ngomong, besok kita adakan pengajian, kita undang Ustadz ini misalnya, insya Allah cuma omongan aja itu. Tapi kalau Pak Haji Saiful yang ngomong besok pengajian kita undang, jalan nggak kira-kira itu? Jalan. Itu harta apa enggak itu kira-kira itu? Harta. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bukan berarti harta segala-galanya, tapi hampir segala-galanya menggunakan harta. Makanya dalam Al-Quran mendapat perhatian soal harta itu. Diwanti-wanti agar cara mendapatkannya benar, dipakai untuk hal yang benar. Bisa dipahami nggih? Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Fahadal malu ala ma wasafna haqiqun ayusamma khairan lianal khairati taqum. Nah, model harta yang seperti ini kata beliau ada yang sebagaimana yang saya terangkan tadi itu adalah harta yang sejatinya patut disebut dengan khair tadi. Jadi harta yang seperti yang saya katakan tadi itu kata Imam At-Tirmidzi, itulah harta yang disebut dengan khair. Khair itu kebaikan. Karena banyak kebaikan bisa ditegakkan dengannya. Nah, itu kata Imam At-Tirmidzi. Makanya bagi yang berharta, kalau tidak dimanfaatkan untuk perjuangan di jalan Allah, rugi pakai banget. Saya ulang ya, kalau ada orang punya harta banyak, kok tidak dia alokasikan untuk perjuangan di jalan Allah, rugi banget. Dan kita dihibur juga dengan sebuah hadis yang sahih. Yang saya tahu hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi hadisnya. Nabi bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya yang banyak bersedekah itu akan masuk surga itu bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Nah, ini diantara kelebihan bagi orang yang berharta yang banyak membantu perjuangan dakwahnya para nabi, dakwahnya para siddiqin, para ulama lah ya, atau dakwahnya para syuhada. Nah, ini yang akan menyebabkan orang itu bersama dengan beliau-beliau itu nanti masuk surga. Di samping hadisnya sahih, dikaitkan pula dengan kejadian Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi karena membantu dakwahnya Ashabul Kahfi, itu akan bersama-sama Ashabul Kahfi untuk masuk surga. Apalagi ini manusia yang membantu. Allahu Akbar. Bahkan dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi disebutkan satu riwayat, walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi insyaallah maknanya sahih dikaitkan dengan hadis tadi itu. Kenapa maknanya sahih? Karena dikaitkan dengan hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi tadi itu. Ketika menuju ke Sirat, ada antrian ahli neraka dan ahli surga. Tiba-tiba yang ahli surga itu ngelihat di barisan ahli neraka itu ada orang yang dulu sering membantu perjuangannya di jalan Allah.
Kata orang itu, ini mafhum riwayat ya. Orang itu mengatakan, kalau bahasa kita, Pak, loh, Bapak dulu yang bantu saya, kok Bapak ada di rombongan ahli neraka? Katanya ahli neraka, kamu siapa? Saking lelahnya udah karena harus akan masuk neraka kan? Kata orang itu, saya Pak, yang dulu Bapak pernah bantu perjuangan dakwah saya, Bapak yang pernah bantu pesantren saya, Bapak yang pernah bantu pembangunan masjid saya, musola saya, Bapak yang dulu pernah membiayai saya di pesantren misalnya gitu ya. Pokoknya dia ngomong. Maka orang ini berdoa pada Allah, ya Allah, orang ini banyak membantu saya, maka tolong bersamakan dia dengan saya untuk masuk surga. Itu dari bab syafaat itu, dengan izin Allah. Maka orang itu dipindah oleh Allah ke barisan ahli surga, masuk surga bareng sama orang yang biasa dia bantu itu. Ini walaupun hadisnya ada yang mendhaifkan, ada dalam kitab At-Tazkirah Al-Qurtubi, tapi disahihkan maknanya karena sesuai dengan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi tadi itu. Atau kama qala. Baik, karena hampir maghrib, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Monggo Pak. Monggo. Mengenai tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengeluarkan harta kita untuk kebaikan. Tadi kan Ustaz membicarakan tentang santunan yatim. Kalau memang kita niat mampu sebulan sekali itu alhamdulillah. Tapi untuk saat ini saya itu mampunya per 1 tahun sekali. Dari awal saya berbagi cerita sedikit. Awalnya dulu saya 10. Sekarang sudah mencapai 40-an. Alhamdulillah, Masya Allah. Adakah per tahun itu bulan apa yang baik dan bagus untuk melaksanakan itu tadi? Baik. Secara prinsip semua bulan, semua hari baik. Cuman kalau mau cari yang paling utama, tentu bulan Ramadan. Kalau mau cari yang paling utama, yang lebih tepat lagi di saat mereka butuh. Karena sedekah yang paling utama itu sedekah di saat dibutuhkan bantuan itu. Jadi alhamdulillah, masya Allah, kalau Bapak setiap tahun rutin bisa menyantuni anak yatim 40 orang, alhamdulillah, masya Allah. Semoga terus meningkat ya, amin. Nah, kedepannya kalau bisa sih diproduktifkan bantuannya, Pak. Produktif itu kalau bisa dalam bentuk yang sekiranya kalau untuk orang tuanya modal usaha atau untuk pendidikan. Dari 40 itu nggak harus semuanya, Pak. Misalnya dari 40 itu ada satu, gantian lah. Tahun ini siapa yang dibantu sekolahnya misalnya. Nah, jadi atau yang dibantu permodalan usaha untuk orang tuanya, nambah-nambah modal lah istilahnya gitu. Supaya produktif dan solutif. Jadi dari 40 itu nggak harus semuanya, satu-satu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ada lagi yang lain silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terkait nifasan. Nifas, kenapa? Nifas itu kan saya sepengetahuan pendek saya itu 40 hari ya tadi. Terus. Nah, itu ketika udah 40 hari tapi masih keluar kayak terus itu tadi, itu apakah berlanjut darah nifas atau bisa jadi itu hitungan haid gitu Pak? Baik, sampun. Pertama saya mau sampaikan dulu gini. Dalam hal ini sependek yang saya baca ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nifas itu maksimal 40 hari. Ada yang mengatakan maksimal 60 hari. Dalam madhab Syafi'i 60 hari, maksimal 60 hari. Ibnu Rushd yang bermadhab Maliki dan notabene beliau seorang dokter, beliau cenderung 60. Jadi banyak ulama yang cenderung 60. Itu berdasar istiqra ya, penelitian. Namun ada yang mengatakan 40. Dan kalau dalam madhab Syafi'i dinyatakan begini. Nifas itu minimal sak kecerotan. Umumnya 40 hari, maksimal 60 hari. Nah, kalau panjenengan menggunakan pendapat yang 40 hari, berarti setelah 40 hari kok masih keluar darah, hitungannya haid. Bukan istihadah, haid dulu.
dan dia membuat adat baru nanti. Kalau haid dalam mazhab Syafi'i maksimal kan 15 hari. Begitu 15 hari, selebihnya istihadah. Sudah wajib mandi, sholat, dan seterusnya itu. Itu dulu rumusnya. Tapi kalau jenengan bermadzhab Syafi'i sebagaimana saya belum sempat yang bermadzhab Syafi'i, 60 hari. Jadi kalau 40 hari masih terus, masih nifas itu. Sampai 60 hari. Kalau udah 60 hari kok masih keluar darah, bukan istihadah, haid. Dihitung haid dulu. Itu adat baru itu. Nah, begitu berapa maksimal 15 hari? Kalau 15 hari masih keluar juga, mandi seperti biasa, sholat seperti biasa, puasa seperti biasa, dan seterusnya. Karena sudah dianggap itu istihadah namanya. Nah, kalau istihadah ini cara sholatnya bagaimana? Karena darah masih terus mengalir, setiap masuk waktu sholat cebok, pakai pembalut baru, sholat. Kalau untuk sholat sunnah bisa berkali-kali, tidak ada masalah. Nanti masuk waktu sholat baru, cebok lagi, terus gunakan pembalut. Terus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Baik. Ada lagi yang lain? Monggo. Kalau sholat zuhur biasanya di sini rombongan ya, karena penuh. Saya pernah kemarin imam belum selesai di bawah, bikin imam lagi. Nah ini kiatnya seperti apa kalau memang ada yang telat, apa ngikut bikin nyelesain imam pertama salam atau imam atau seperti apa? Sependek yang saya pahami, kalau masjidnya sempit kayak gini, kalau masih ada jamaah yang sebelumnya, jangan bikin jamaah baru. Itu etikanya. Saya ulang, itu etikanya. Karena dianggap jamaah baru itu sedikit banyak pasti, kalau tiba-tiba ada jamaah baru itu, jamaah yang lama itu pasti kok nggak gabung aja sih gitu. Nah, itu ada kayak semacam masjid diror gitulah. Itu etika di dalam masjid yang tidak terlalu lebar. Kecuali masjidnya lebar, sehingga kalau misalnya kita mau gabung kok jauh gitu kan, ada masjid tertentu yang lebar banget kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan lebar-lebar itu. Kalau kita ngajar itu kok nggak jauh lah, menurut uruf itu jauh. Tapi kalau dekat gitu sepatutnya lah gabung. Atau kalau memang mau dapat keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam, biarkan sampai selesai dulu baru kita masuk jamaah baru. Diselesaikan dulu yang sebelumnya itu selesaikan dulu baru kita masuk. Secara hukum sih saya berbaik sangka sih, jamaah yang nyusul walaupun belum selesai yang pertama itu tidak untuk diror niatnya. Semata-mata karena dia sudah tahiyat akhir, kita mau dapat keutamaan takbir. Insya Allah tetap sah. Cuman secara etika sebaiknya nunggu sampai betul-betul selesai atau gabung aja. Kecuali mau dapat keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam untuk ngejar arba'in itu. Nah, saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Itu bab etika saja sebenarnya. Ya kayak bikin masjid. Kalau dulu kan masjid diror itu dibuat di masa Nabi itu untuk ngembosi masjid yang pertama kan. Tapi kalau itu kebutuhan tidak ada masalah. Misalnya masjid yang pertama udah penuh, akhirnya bikin masjid lagi, ya tidak ada masalah. Karena masjid yang pertama udah penuh. Tidak dalam rangka untuk ngembosi masjid yang satunya, tapi lebih kepada karena kebutuhan. Itu silakan aja. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup dulu setelah maghrib. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh masih utuh kalau mau minum teh.